Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ulangan pasal 3 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Dan berilah perintah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka. Sampai mereka memiliki negeri yang akan kulihat itu. Tema renungan harian bagi kita pada pagi hari ini adalah pelayan yang setia. Musa adalah seorang pemimpin atau pelayan yang rela mengorbankan segala hal untuk bangsa yang dia pimpin. Musa berkali-kali harus mengorbankan dirinya demi keselamatan bangsa Israel. Musa tidak semua pengorbanannya berakibat baik bagi dirinya. Sekalipun ia memiliki tujuan yang baik, namun kasih dan pengorbanannya yang terlalu besar itu malah membuat dia melanggar akan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menjadi murka dan melarang Musa untuk tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Tuhan marah kepada Musa yang mengakibatkan ia tidak bisa menikmati tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madu itu. Pemimpin yang tangguh bahkan mesti siap sedia untuk menerima segala masukan maupun keluhan-keluhan yang tidak pernah ada habisnya dari orang-orang yang dia pimpin. Musa adalah seorang contoh pemimpin yang besar dan pelayan yang setia. Bapak Ibu Saudara, bukan pekerjaan mudah memang menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Namun dalam kepemimpinan dan pelayanan seorang yang bernama Musa, justru ia terus setia dan taat melayani Tuhan. Justru sebaliknya, ketika ia melakukan kesalahan yang sekecil apapun, justru ia menerima hujatan, dipersalahkan oleh banyak orang. Katakanlah ketika mereka haus, mereka menuntut Musa untuk memberikan mereka minum. Saudara-saudara, seorang pemimpin atau pelayan harus memiliki kesabaran yang kuat, ketelatenan, ketekunan yang ekstra untuk menuntun dan membimbing orang-orang yang dia pimpin. Seperti halnya ia memimpin bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, meskipun diperhadapkan dengan tekanan yang begitu hebatnya, begitu sulitnya, Musa tetap melayani bangsa Israel dengan sepenuh hati. Musa tidak pernah mengeluh dan mempersalahkan Tuhan. Ia hanya belajar tekun dan setia taat kepada Tuhan. Sekalipun pada akhirnya Musa bukanlah orang yang dapat membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian itu. Ia tidak pernah kecewa dan tidak pernah marah dan memprotes kepada Tuhan. Justru ia malah mempersiapkan seorang yang bernama Yosua sebagai penggantinya untuk melanjutkan kepemimpinan untuk umat Israel. Dia tidak sampai di tanah perjanjian, tetapi ia legowo, dia berbesar hati akan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memimpin dan melayani umat Israel. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan telah berikan bagi kita, mari kita lakukan dengan taat dan setia. Mari kita menjadi orang-orang dan menjadi pelayan yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun apapun yang kita rencanakan, yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan memiliki pemahaman yang baik akan kehidupan kita. Ia akan mempertimbangkan, ia akan menghargai segala daya dan upaya pelayanan yang telah kita lakukan. Musa sekalipun dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu, tetapi ingat Bapak Ibu, Musa tercatat
jadi seorang tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Apapun itu, sekecil apapun itu, mari kita berikan yang terbaik. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Ia akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan yang daripadanya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus berkati seluruh umat-Mu yang memiliki pergumulan, yang memiliki penyakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kepadamu kami bersyukur dan berdoa, haleluya.